penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap pemohon adalah tidak tepat dan diduga merupakan pasal yang diselundupkan dan tidak didukung oleh dasar hukum acara pidana dan tidak menunjukkan adanya pelanggaran formil atau prosedural yang menjadi objek kewenangan pra-peradilan. Bahwa oleh karena itu, dalil pemohon mengenai penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan berada di luar ruang lingkup kewenangan pra-peradilan, sehingga patut untuk dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak untuk seluruhnya. Selanjutnya, poin 3. Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa tidak ada bukti permulaan yang cukup atau alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/2014 dan pasal 184 KUHP dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, sehingga penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon adalah melawan hukum. Jawaban termohon, bahwa termohon berpendapat dalil pemohon tersebut tidak sejalan dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dan pasal 184 KUHP serta bertentangan dengan fakta proses penyidikan perkara akuo. Bahwa pemohon mendalilkan ketidaksahan penetapan tersangka dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/2014, namun putusan MK yang dimaksud justru memberikan standar yang jelas dan objektif bagi penilaian keabsahan penetapan tersangka, yaitu penetapan tersangka merupakan objek yang dapat diuji melalui pra-peradilan dan frasa bukti permulaan cukup dan bukti yang cukup harus dimaknai sebagai minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bahwa dalam perkara akuo, pada saat penetapan pemohon sebagai tersangka, termohon telah memenuhi bahkan melampaui standar minimal tersebut karena penetapan tersangka dilakukan berdasarkan sekurang-kurangnya 3 jenis alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, dan yang ketiga surat. Bahwa keabsahan dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan oleh termohon tidak hanya dinilai secara internal, tetapi juga telah diuji secara formil oleh jaksa penuntut umum. Berkas perkara atas nama pemohon telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 30 April 2026. Dan selanjutnya setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau disebut tahap 2 pada tanggal 19 Juni 2026, hal ini menunjukkan bahwa alat bukti yang dikumpulkan oleh termohon dipandang cukup oleh penuntut umum untuk melanjutkan perkara ke tahap penuntutan. Bahwa menarik turut-turut mohon sebagai pihak yang dituntut untuk membatalkan sprindik dan status tersangka adalah salah alamat karena turut termohon tidak memiliki wewenang eksekutif sektoral untuk membatalkan produk hukum milik termohon. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak. Bahwa perkara pokok atas nama tersangka Dr. KRMT Roy Suryono Todi Projo telah resmi dilimpahkan oleh turut termohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026 dan telah diterima resmi oleh pengadilan. Iya, tadi kita sempat update juga bahwa pra peradilan Pak Roy ini kan yang kedua, bahwa nanti kemungkinan ada lagi yang ketiga dan sebagainya. Pak Jokowi menghormati tentunya proses yang sedang berjalan, dan yang penting insentif beliau adalah perkara ini cepat disidangkan ke tahap pembuktian agar beliau bisa mendapatkan kepastian hukum dan perkara ini cepat selesai lah, agar ada akhirnya perkara ini. Gitu. Nah, dari jawaban kita tadi jelas bahwa yang paling perlu dibedakan adalah kita tidak mempermasalahkan benar atau tidaknya Mas Roy melakukan apa yang dimaksud dengan pasal 32 ayat 1. Ya. Karena itu adalah pokok perkara yang nanti kalau masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur itulah pembuktiannya. Dan kami mengatakan bahwa kami yakin dalam pokok perkara pun kami yakin bahwa Mas Roy tidak melakukan itu. Tetapi ini bicara mengenai apakah penyidik memiliki alat bukti dengan kualitas tertentu sehingga bisa mengenakan pasal tersebut kepada Mas Roy.
Sebagai contoh misalnya pasal 32 itu mengatakan dokumen itu haruslah rusak atau hilang. Nah, rusak atau hilangnya dokumen tersebut harus milik seseorang. Haruslah milik Joko Widodo dalam konteks ini. Tapi kalau Jokowi tidak memiliki dokumen elektronik itu atau informasi elektronik itu udah batal seharusnya untuk dikenakannya pasal ini terhadap Mas Roy. Apalagi kalau kita kaitkan dengan saksi dan ahli yang barangkali tidak menjelaskan, tidak menerangkan adanya perbuatan-perbuatan Mas Roy untuk melakukan perusakan, untuk transmisi dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kami persoalkan. Replik itu artinya adalah tanggapan kami terhadap jawaban dari termohon dan eksepsi dari turut termohon. Ada beberapa hal strategis yang tadi kami tanggapi. Yang pertama kami tanggapi adalah bahwa kami mengajukan permohonan pra-peradilan ini bukan untuk menguji aspek material dari pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Tetapi lebih kepada bagaimana penyidik mendapatkan bukti yang cukup, 2 alat bukti yang cukup atau 2 alat bukti yang sah. Dan tadi kami tanggapi bahwa meskipun tadi dalam jawaban termohon bahwa mereka sudah punya minimal 3 alat bukti, ada keterangan saksi, ada ahli dan kemudian ada surat, kami tanggapi satu persatu. Bahwa pertama terhadap ahli itu haruslah ahli yang berkompeten, ya. Kedua, saksi. Tadi di jawaban termohon adalah ada 148 saksi. Kami menantang penyidik Polda Metro Jaya dan tadi tidak terlihat dalam jawaban mereka apakah 148 saksi itu adalah saksi yang relevan tidak? Saksi yang berkualitas tidak? Untuk melihat bahwa Mas Roy melakukan manipulasi data elektronik, menghilangkan, mengubah, menambahkan atau mengurangi dan membuat tidak bisa dapat diakses lagi suatu dokumen elektronik. Bukan soal jumlah 148 saksi. Karena dari 148 saksi yang tadi disampaikan oleh termohon, itu sebetulnya adalah saksi-saksi yang justru lebih banyak menekankan terkait dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Bukan terkait langsung dengan pengenaan pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan besok kami akan masuk di dalam tahapan pembuktian, kami akan mengajukan saksi yang sangat relevan mengetahui peristiwa yang diduga peristiwa pidana tersebut dan kemudian besok kita akan buka-bukaan, ya, apakah saksi yang mereka miliki dan kemudian saksi tersebut kami hadirkan dalam pra-peradilan ini diminta nggak keterangan bahwa Mas Roy ini telah mencuri, meretas, kemudian menghack data elektronik. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua terkait dengan alat bukti surat. Bukti surat yang tadi kami maksudkan di dalam replik itu bukan screenshot daripada dokumen Dian Sandi ataupun juga screenshot terhadap penelitiannya Mas Roy, tetapi dokumen elektronik yang valid, yang sah, dan kemudian itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Ya, kami melihat bahwa dari jawaban termohon tadi sama sekali tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan bukti surat. Bukti surat yang mana? Apakah bukti surat itu adalah akta otentik? Apakah bukti surat itu adalah dokumen elektronik yang otentik? Apakah dokumen elektronik yang sah? Ataukah jangan-jangan cuma screenshot? Ya, sehingga kami melihat bahwa itu sebetulnya tidak masuk dalam kualifikasi alat bukti surat dan kita akan melihat bagaimana pertimbangan hakim. Itu hal yang kedua. Hal yang terakhir Mas Roy, tadi saya menonton banyak sekali di media-media bahwa tanggap jawaban dan eksepsi jaksa penuntut umum, termohon dan turut termohon tadi seolah-olah sudah dikabulkan oleh hakim. Ya, itu bukan, ya. Termohon dan turut termohon mempunyai hak hukum untuk memberikan jawaban dan tanggapan terhadap permohonan kami. Tetapi apa yang dibacakan tadi itu kemudian belum diputuskan, ya. Dan tadi sudah kami bantah juga dalam replik dan biarkan proses hukum ini berjalan dan besok kami akan masuk kepada tahap pembuktian dan pada akhirnya kita akan landing dengan putusan pengadilan. Dan terakhir lagi Mas Roy, saya ingin mengatakan bahwa tadi di dalam replik kami membantah dalil dari turut termohon yaitu jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa mereka masih tetap ingin memaksakan pemeriksaan pokok perkara, ya, karena undang-undang yang berlaku dalam proses hukum acara pidana yaitu pra-peradilan adalah Undang-Undang 8 tahun 1981. Tetapi tadi sebagaimana yang sudah dibacakan oleh Bang Refli Harun, kami mendasarkan pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 dan kita sudah punya presiden. Yaitu apa? Yaitu putusan pra-peradilan kemarin pada permohonan penangkapan, penahanan, penggeledahan yang tidak sah itu hakim tunggal pra-peradilan menggunakan KUHP baru. Oleh karena itu berdasarkan pasal 136 ayat 1 huruf E, maka 163 huruf ayat 1 huruf E, maka pemeriksaan pokok perkara terhadap Mas Roy di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak bisa
dilakukan sekarang atau harus ditunda karena permohonan pra peradilan sedang berjalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya insya Allah tidak mengulangi apa yang sudah disampaikan Mas Refli Harun, Mbak Aya, Pak Yasena, dan juga Mas Gafur. Ada satu yang sangat-sangat krusial dan penting. Tadi ketika sidang, kita melihat kalau ini harusnya kita mohon kepada kebijakan dari Hakim Tunggal adalah kita sudah bacakan replik. Dan dalam replik itu termuat satu kesalahan fatal, satu kesalahan yang krusial, yaitu soal tanggal yang disebutkan oleh jawaban termohon atau turut termohon. Yaitu mereka mengatakan tanggal 19 Juni itu ada pelimpahan. Padahal yang benar adalah tanggal 22 Juni. Dan itu sudah kita bacakan dalam replik. Begitu selesai, baru ketika sudah selesai, ini penting banget ya, pihak termohon baru mengatakan, Pak Hakim, kita ingin melakukan renvoy. Renvoy itu artinya apa? Koreksi. Lah ya sudah dibacakan. Jadi harusnya koreksi itu dilakukan sebelumnya, atau koreksi itu dilakukan atau nggak perlu ada salah. Jadi itu fatal ya. Jadi artinya itu semoga menjadi catatan penting, karena kalau tanggal 19 itu perkara belum dilimpahkan. Perkara masih ada ketika itu tanggal ketika ada penangkapan, kemudian penahanan, dan kemudian penggeledahan. Jadi belum 22 Juni. Kalau 22 Juni itu berarti ketika perkara itu sudah dilimpahkan. Nah, saya kira saya hanya tambahkan itu aja yang paling penting.